kecil. Tapi kalau orang dewasa kan dia bisa mengendalikan diri, nggak nangis gero-gero di mall misalnya, atau apa delosor itu. Lucu ya. Tantrum itu biasanya untuk anak kecil ya. Tantrum itu kan ledakan emosi karena keinginan yang tidak terpenuhi. Biasanya anak kecil kan terus teriak-teriak, gulung-gulung, histeris. Ini adalah fenomena yang namanya NPD ya, Narcissistic Personality Disorder. Halo, ketemu lagi di Dosa Asal. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Ini episode yang kesekian, masih dengan baju yang sama. Kebetulan punya agak banyak ya. Beli grosiran Beli kita. grosiran. Ini membahas, ini video, jadi ada video di sosmed, itu ada ibu-ibu yang ngambek di pinggir jalan karena Gak dibeliin. bertengkar sama suaminya soal urusan beli motor. Oh iya. Diketahui, ibu-ibu asal Ponorogo itu sempat tantrum di pinggir jalan akibat pembelian motor baru tidak sesuai dengan keinginannya. Ibu-ibu itu ingin membeli warna hitam, namun sang suami justru membeli warna merah. Selain itu, ia juga ingin motor itu dibeli atas namanya, tapi sang suami tidak mau menuruti. Ia pun kecewa lantaran sang suami sempat membentaknya ketika berada di dealer motor. Alhasil, ibu-ibu itu merajuk dan tantrum di pinggir jalan hingga membuat seorang polisi ikut campur tangan. Pengennya motor hitam, dibeliin motor Merah pengennya atas nama istri, jadinya atas nama suami. Ah. Nah, itu seru karena pinggir jalan, pinggir kali ngono, wis katanya mau bunuh diri sampai didatangi polisi, sampai anaknya masih kecil gitu bengong gitu. yang jadi unik itu karena marahnya itu sampai seperti anaknya, sampai seperti anak kecil, Anak marahnya kecil. sampai tantrum. Tantrum. Jadi Golong kita komeng. bahasanya itu. Aduh. Ya meskipun kita nggak tahu latar belakangnya pertengkarannya sehebat apa gitu, tapi kalau melihat fenomena kayak gitu itu ya aneh ya maksudnya. Orang sudah punya anak usia dewasa itu masih tantrum, dan itu yang terekam ya maksudnya. banyak kejadian orang dewasa yang kayak gitu ya, atau orang muda juga lah ya, sampai tantrum gitu, sampai nggak menghiraukan sekitarnya. Itu kan yang jenis-jenis gitu kan anak kecil ya, kemarahan yang nggak menghiraukan sekitarnya itu kan anak kecil. Tapi kalau orang dewasa kan dia bisa mengendalikan diri, nggak nangis gero-gero di mall misalnya, atau apa delosor itu kan yang nggak bisa mengendalikan diri cuma anak-anak. Tapi ini fenomenanya orang muda dan orang dewasa. Nah ini apa menurut Romo? Iya, ini memang lucu ya. Tantrum itu biasanya untuk anak kecil ya. Tantrum itu kan ledakan emosi karena keinginan yang tidak terpenuhi. Biasanya anak kecil kan terus teriak-teriak, gulung-gulung, histeris. Tapi sekarang ada fenomena tantrum ini terjadi pada anak muda dan orang dewasa. Dan saya pernah melihat ada satu opini dari dunia psikologi, ini adalah fenomena yang namanya NPD ya, Narcissistic Personality Disorder. Di kemudahan zaman kita ini kan hidup di zaman yang serba mudah. Nah, karena serba mudah itu orang semakin cenderung ego di dirinya, yang penting aku yang jadi pusat, aku yang harus terpenuhi, aku yang harus dituruti, yang didengarkan, aku yang harus dapat panggung. Kalau itu tidak terjadi, itu tadi ada ledakan emosi yang sebenarnya aneh ya. Anehnya karena itu ya orang dewasa, anak muda, tapi kok seperti itu gitu. Iya. Atau biasanya ini pacaran cewek cowok ngambek cewek. Ya, ada juga video cewek pacaran gitu terus ngambek sama pacarnya juga seperti orang tantrum gitu. Kalau zaman saya atau zaman kita gitu ya ngambek ya paling diam atau enggak ekspresif itu gitu loh. Aku jangan pacaran nek duwe ngono putus langsung saat itu juga wis gak mau urus aku. Kapan hari aku lihat video juga ada kayak begitu. Ceweknya marah malah cowoknya ninggal pergi. Iya, saat itu juga. Misalnya ada video juga kan yang motoran, ceweknya ngambek jalan tuh. Iya. Kalau aku dari cowoknya tak tinggal. Putus. Apa yang mau dipertahankan dari relasi?
perempuan kayak gitu ya. Ini contoh ya. Karena itu nanti akan berikutnya ngono lagi kalau itu dia iya. Ayolah sayang naiklah. Besok dia marah gitu lagi. Itu dari pesawat ya. Iya, Bang. Jangan-jangan video-video yang pacarnya ketinggalan itu jangan-jangan itu sengaja ya. Kayaknya ya. Di pom bensin atau ibu bapak-bapak yang kelupaan istrinya gara-gara dapat nasi kuning gratis itu kan. Jangan-jangan sengaja itu ya. Iya, sengaja. Paten enggak nih bojo. Nah, yang membedakan orang dewasa dan anak kecil kan pengendalian dirinya itu tuh. Iya. Tidak impulsif serta-merta langsung wah, gitu kan ya enggak. Nah, kalau masih berperilaku kayak gitu yo berarti ngomong arek cilik kan. Tapi enggak tahu tadi ada video yang katanya berakhir bahagia itu kan. Iya, berakhir bahagia. Karena dituruti. Ganti sing bojone sing ngambek. Sing wedok ngenteni nang sepeda, sing lanang ngono ngambek. Iya. Ya, gitulah. Apa itu mau kalau narsistik personality disorder. Terus kalau dari menurut gereja Katolik ya, gereja Katolik kita kan berpegang pada salib, moralitas salib. Salib itu berarti altruis. Aku juga memikirkan orang lain, tidak egois. Nah, dan kita ini menganut teologi salib, bukan teologi kemakmuran atau teologi sukses gitu. Kalau teologi kemakmuran atau teologi sukses itu berarti aku diberkati Tuhan jika aku tuh happy terus, keinginanku terkabul, seneng terus gitu. Jika aku menderita itu artinya menderita itu berarti kutukan dosa. Itu bukan Katolik. Kalau Katolik itu salib. Ya, Tuhan Yesus kan mengatakan barang siapa ingin menjadi pengikutku harus berani menyangkal diri, memangku salib dan mengikut aku. Ya, artinya bagian fase kehidupan kita termasuk bagaimana kita berkorban terhadap sesama. Itu sesuatu yang berat, itu harus kita pikul, bukan yang kita hindari ya. Bukan sing penting aku seneng udah. Ya, bagaimana kita semua ya senang ya. Gitu. Maka ya ini PR kita, tugas kita untuk di generasi tantrum ini di mana orang semakin ya yang penting aku seneng, yang penting harus keinginanku yang terkabul. Ya, kita harus menjadi agen-agen salib ya. Istilahnya counterculture ya. Budaya kita menjadi mewartakan budaya tandingan. Jika ada orang yang semakin ego ya kita harus semakin altruis begitu. Ya, memang tujuan kita mencari kebahagiaan, tapi di tengah perjalanan itu ada kekecewaan, kesedihan, itu di jalan ada penderitaan. Betul. Bukan dihindari. Bukan itu. Dihindari. Orang Katolik gitu. Nah, itu yang artinya dia memikirkan orang lain juga. Ya. Nggak mikirin diri sendiri. Mikirin diri sendiri. Lucu banget ya ibu itu. Menyadari itu gimana mau untuk bisa menyadari dan melakukannya ya. Maksudnya kan kalau kita bilang tantrum itu kan kondisi di mana mereka mungkin tidak sadar akan hal seperti itu. Iya. Apa nih yang bisa dilakukan rutinitas harian yang secara iman Katolik untuk bisa memupuk agar kita tidak kebablas seperti itu. Iya, benar. Setuju aku ini. Secara iman Katolik harus seperti apa? Benar. Baik, saya lupa apakah saya sudah pernah menyinggung ini ya di konten sebelumnya. Saya pernah membahas eksamen konsiensi atau pemeriksaan batin. Di setiap malam di dalam tradisi gereja Katolik itu ada namanya pemeriksaan batin. Di tiap malam sebelum tidur kita berdoa, itu melihat ya tadi sepanjang hari ini tadi itu ngapain? Sudah apa saja itu perilaku kita. Biasanya ketika kita pemeriksaan batin dalam situasi hening, jenak gitu, kita akan jadi sadar, tadi itu aku kekanak-kanakan ya. Tadi kata-kata kok menyakiti. Aku tadi kok memalukan sekali gitu. Tadi aku kok di pinggir kali ya. Sadar dia. Sadar. Ya gitu. Jadi memang harus hening, harus mengambil jarak. Ya, mengambil jarak, terus juga emosinya juga sudah mereda sehingga akal budi, nalar, kesadaran itu juga bisa bergerak. Meditasi gitu ya, Mo. Istilahnya kalau meditasi itu kan harus ya bisa juga kalau misalnya punya waktu yang agak panjang, meditasi ya bagus. Ini 5 menit saja sebenarnya. Pemeriksaan batin enggak usah lama-lama. Kalau meditasi kan butuh waktu setidaknya 20 menit. Jadi jangan apa yang sudah terjadi terus habis itu kita lupakan, ya udah itu memang terjadi kesalahan kayak gitu. Dan kita doa. Habis setelah kita menyadari, minta pengampunan Tuhan, aku minta maaf tadi aku sudah bicara yang menyakiti istriku atau suamiku. Aku tadi sudah bersikap kekanak-kanakan.
Ya aku mohon rahmatmu, roh kudusmu sehingga besok Tidak hari terulang aku lagi. tidak terulang lagi. Itu untuk membangun, karena bagaimanapun juga kita ini katanya Sigmund Freud itu kan perilaku kita disetir oleh bawah sadar. Nah itu kalau sudah disetir oleh bawah sadar ya gimana? Nggak sadar kan? Nah, tapi kalau nggak disadari ya jadinya seperti itu. Kalau nggak pernah disadari. Itu polisinya juga perlu berdoa loh itu. Hari ini aku kebingungan menghadapi Anaknya meneng ae. Apa aku golek ibu anyar ya? Tidak boleh. Oh iya, enggak boleh. Aduh, lucu banget. tapi kok ya kerekam ya maksudnya, Karena rame mungkin ya, karena rame. dan dia tetap gak sadar masih direkam, atau dia sadar tapi tetap aja Iya. pokoknya. Semakin los. Karena Mungkin itu kalau tadi ya, dalam sudah kondisi malu itu kan mungkin Emosi. orang dewasa melakukan itu ketahuan ada perasaan malunya sekalian Sekalian, Kan iya, semua. Bisa jadi. Kayak lepas kendali kan memang. Atau yang mobil serempetan terus marah-marah itu Ya. kan kayak gitu juga kan, Benernya Iya, ada iya. malunya tapi ya sudah karena sekalian. sudah ketahuan direkam wis sekalian tambah viral, tambah waduh. Tambah Narcissistic Personality disorder. disorder. Zaman Bah, sekarang itu Zaman ya. sekarang, apalagi ini ya sekarang gara-gara Iya. misalnya TikTok Mm-mm. kan kita biasa scroll gitu kan. Iya. Scroll itu kan kita hanya ingin melihat apa yang kita sukai. Betul. Oh iya betul. Ya, sedangkan yang tidak Ditawarkan kita sukai ya, Mo. kita skip ya. Iya. Nah, itu mempengaruhi perilaku kita. Akhirnya Hmm. dengan hal-hal yang tidak menyenangkan kita cenderung untuk lari, eskapis ya. Menolak gitu loh. Iya, Tidak iya. bertahan untuk tetap mendengarkan, melihat, enggak. Ya itu kan juga enggak bagus itu. Nanti Iya. lama-lama itu di NPD itu tadi. Padahal kan kita juga butuh hal-hal yang berat, susah, sulit itu kita butuh gitu, Betul. Iya. untuk melatih kita juga. Hmm. Sama kayak atlet melatih otot-ototnya kan, ya kudu abot, berat, Hmm. berdarah, berkeringat. Kita butuh itu. Jadi bukan yang happy-happy atlet. Ya badannya gak jadi. Membayangkan apa polisi itu ya. Dalam kehidupan rumah tangga kan juga enggak bisa kita Iya. menuntut istri kita, anak kita selalu sesuai yang kita inginkan kan Iya. enggak bisa. Kita juga harus menerima keresahan mereka, ya kemarahan mereka, kesedihan mereka. Ya, jangan malah sampai kita yang tantrum begitu ya. Kalau orang barat tuh ya mungkin karena peradabannya sudah tinggi, mereka itu memberi nama. Jadi misalnya hari ini hari yang buruk, is a bad day, wis ngono tok. Karena besok masih ada hari. Nah, Semoga besok, bahkan mengucapkan salam have a nice day, itu maksudnya ya Semoga semoga-moga kon baik. api lah. Tapi pasti kamu akan menjumpai hari yang buruk. Ya gak apa-apa. Kalah, menang, buruk, sukacita itu bagian dari hidup. Jadi ojo dihindari. Nah, biasanya orang-orang yang menghindari itu lalu dia pakai kompensasi. Escape. Aku pingin hobi terus, pakai drugs. Ya. Pokoknya aku nggak mau susah. Masalah rumah tangga aku tinggalkan, aku minum minuman keras. Wah. Meninggalkan eskapisme tadi. Sehingga akibatnya malah Lari jauh, semakin lari jauh. Masalahnya nggak diurus, tapi Iya. muncul masalah baru diparani istrine. Kenapa nang kene? Makanya kita itu salib itu ya, wis kita punya salib ya. Ada masalah ya dijalani, dicari solusinya. Menyakitkan ya menyakitkan, ya sedih ya sedih. Tapi ya itu latihan bertahun-tahun kan ya. Berat ya. Supaya gak gondok nang pinggir kali. Nggak apa-apa maksudnya. Ya marah tapi ditahan sampai oma apa di dalam kamar apa baru diungkapkan. Tapi lah ngomong malah mecahi piring ambek Enggak, ngucari iya. kantang. Padha ae. Yang suaminya kudu juga belajar Penting nggak viral. Oh iya sih. penting gak viral. Iya sih penting gak viral. Bukan duduk piringi polisi. Ya itu ya kita belajar untuk itu tadi teologinya salib ya, Ya, salib. bukan teologi sukses. Kalau teologi sukses itu happy, bahagia, kaya. Liburan. Liburan. Kalau Ke kamu Eropa. miskin tuh berarti kamu dijauhi sama Tuhan ya. Masa Tuhannya milih-milih. Teologinya salib ya wis. Jatuh bangun, jalan lagi gitu. Harus ada joknya satu kali sebelum ditutup ini. Iya. Ini lagi nyari-nyari ini kan. Jatuh bangun ya kan. Jatuh bangun. Aku dicambuk, diurapi. Harus gitu.
Makan padang aja lo enak iki. Nah harus gitu bang, kamu Harus itu kan gitu. iya harus. Ojo happy. Happy. Makanya banyak zat-zat adiktif itu yang untuk menawarkan itu kan. Iya. Supaya kamu lari dari Kenikmatan masa- sesaat. Kenikmatan sesaat. Zat-zat adiktif. Mungkin bagi ibu itu ngambek di pinggir kali itu adalah Kenikmatan. kenikmatan sehingga dia melari dari masalah itu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih, Mo.